Pukul 20 waktu Indonesia Barat, golongan muda mengadakan pertemuan di Laboratorium Bakteriologi dan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan dari Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Lalu, apa yang akan terjadi dengan Jepang? Dari yang saya dengar dari berita, Hiroshima dan Nagasaki telah dijatuhi bom oleh Amerika, sehingga Jepang melakukan gencatan senjata. Berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Ya, benar. Kalau tidak, kita tidak akan merdeka untuk selamanya. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Dan besok pagi tanggal 16 Agustus, PPKI akan bersidang membicarakan kemerdekaan. Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besok secara besar-besaran. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Jepang adalah masa silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat kita menghentikan penderitaan rakyat yang diderita selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang dominan kembali berkuasa dalam negeri ini. Masalah kemerdekaan sebagai keadilan tidak langsung PPKI yang berat untuk senjata. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa. Mengenai hal proklamasi kemerdekaan, hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Kita harus melakukan sesuatu kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana jika kita membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Baik, subuh ini rencana akan kita jalankan. Pukul 4 pagi, Soekarno dan Hatta diculik oleh sekelompok pemuda. Mau dibawa kemana kami? Kalian tidak perlu tahu. Mau atau tidak, kalian harus ikut dengan kami. Peristiwa hilangnya Soekarno dan Hatta yang tidak ada di tempat saat pertemuan PPKI disampaikan oleh Sudiro kepada Soekarno dan Hatta tidak ada di kota, sepertinya diculik. Tapi saya tidak tahu. Sepertinya yang melakukan semua ini adalah pemuda bawah tanah. Pemuda bawah tanah. Wikana, dia pasti tahu di mana Bung dan Bung Hatta sekarang. Jelaskan sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami di sini? Kami hanya ingin membicarakan proklamasi kemerdekaan kembali. Bukan tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan Indonesia sedang dibicarakan dalam sidang PPKI. Benar adanya, tapi kami semua berpendapat mengapa harus menulis sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri, Bung. Itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan Jepang untuk kemerdekaan. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya demi manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Pertamanya menunggu janji itu, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bahagia dan sekarang saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin, tidak perlu ada ketegangan, mengerti?
Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Enggak kita bisa, apakah ini semua mungkin dilakukan? Itu mungkin Bung, asal kita berusaha akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada siang hari, Subarjo bertemu dengan Wikana di kantornya. Tolong Anda beritahu di mana Bung Kala dan Bung Hatta sekarang. Saya tidak tahu mereka berada di mana. Nah mungkin Anda tidak tahu. Tolong beritahu saya di mana mereka. Anda tidak perlu khawatir. Bung Karno dan Bung Hatta aman bersama kami. Kami sengaja mengasingkan mereka keluar kota agar mereka terhindar dari Jepang. Katakanlah kepadaku, aku akan menjamin keselamatan mereka dan kembali ke Jakarta dan menjamin kemerdekaan untuk kalian. Baiklah, saya yang akan mengantar Anda ke tempat di mana Soekarno dan Hatta berada sekarang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Saudara-saudara, saya datang untuk menjemput istri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta. Saya akan menjamin bahwa kemerdekaan akan diumumkan sekali. Baiklah, kami akan melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam. Selamat malam, ada apa? Ganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu membicarakan rencana kemerdekaan untuk besok pagi. Benarkah itu? Saya turut gembira mendengar kabar ini. Kalau begitu masuklah, kamu akan saya jamin. Terima kasih. Ruangan mana yang akan dipakai? Makan dan serang di depan. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. Soekarni, Sayuti Melik menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Setelah menyusun, ketiga tokoh itu menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu, ia membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Yang setuju terhadap konsep rumusan ini? Bagaimana jika kata tempo kita ganti menjadi tempo dan kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Lalu Jakarta 17/08/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Benar, usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Maaf, apakah saya itu bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa, Bu. Ya sudah, tolong ketik naskah ini dengan cepat. Baiklah. Ini Bu, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini yang menandatangani adalah kita semua yang ada di sini? Saya setuju agar memacu Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut. Setuju, itu lebih baik. Kami sudah menyiapkan tempat. Kita akan membacakan teks proklamasi di lapangan Ikada. Menolak. Kenapa Anda menolak? Karena jika kita membacakan naskah proklamasi ini di lapangan Ikada, pasti akan timbul bentrokan dengan tentara Jepang. Bagaimana kalau kita membacakan teks proklamasi di rumah saya? Mungkin dengan itu tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju. Sudah selesai disusun, bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan beristirahat saja? Kami semua sudah lelah.
Sebaiknya kami semua pulang saja. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuan. Sama-sama. Tuan, kami pamit dulu. Silakan. Akhirnya, dini harinya tanggal 17 Agustus 1945, semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi, para pemuda tidak pulang, melainkan mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Pagi harinya di rumah Insinyur Soekarno telah dipadati oleh sejumlah massa. Semua persiapan telah disiapkan pagi itu. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu A.A. Maramis, Hos Cokroaminoto, Oto Iskandar-Dinata, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, dan lain-lain. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, alhamdulillah. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi yang nanti akan berlangsung? Sudah, nanti kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita tidak mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya Allah, Bapak sampai lupa. Kalau begitu bagaimana jika Ibu yang menyalurkan bendera? Tapi ibu tidak punya kain, hanya ada kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman perang, Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.